Satu bertemu kembali di channel kita SB Law Center, dan juga sekarang alhamdulillah kita sedang di kantor Pradi ya, selesai rapat. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita semua sudah hadir advokat senior, nah, guru kita semua Pak Tatang Sujana, dan juga di sebelahnya sudah tidak asing lagi Ketua DPC Pradi Tasikmalaya Pak Dr. Andi Ibnu Hadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sobat SB sekalian, yang mungkin kita sekarang ingin berdiskusi ya terkait dengan dunia profesi advokat gitu ya. Dari generasi ke generasi, mungkin bisa dikatakan sekarang Pak Tatang mewakili generasi di era tahun berapa Pak? 80-an. Pertama kali diangkat jadi advokat? 90-an. 90-an ya? 90-an. Kemudian era pertengahan Pak Andi, dan juga saya sebetulnya juga sama profesi advokat, yang mungkin lebih di 2014 lah, lebih muda, lebih junior dibanding kedua ini. Mungkin Pak Tatang ini bisa disampaikan apa sih sebenarnya profesi advokat itu bagi Pak Tatang? Ya, profesi advokat itu kadang-kadang banyak persepsi ya orang masyarakat juga. Kadang-kadang menilainya sebagai advokat itu juga kerjaan atau profesi yang terhormat. Tapi pada kenyataannya kalau kita yang tahu mah tidak seperti itu kan gitu. Kalau pada zaman saya tahun 90-an profesi itu nggak muncul karena zaman Orde Baru. Yang ada pada saat itu adalah gratifikasi. Tapi itu juga malah sudah terbuka dan itu tidak dilaporkan, tidak ditindakan seperti itu. Jadi kan betul sudah jadi budaya, karakter gitu. Awalnya di karakter karena memang, dan juga kita gimana ya bisa menghalalkan atau mengharamkan. Kenapa? Karena memang gratifikasi pada saat itu nu nyarek ya, nu nyarek tidak ditindak, tapi menguntungkan kepada klien kan seperti itu. Sedangkan profesi advokat intinya kan membela klien, bagaimana klien itu supaya senang, supaya menang kan gitu. Nah, masalahnya apakah advokat yang tahu tentang gratifikasi itu bisa di dalam penegakan hukum itu kalau nggak nyogok emang nggak menang gitu Pak Tatang, gimana? Kalau zaman dulu mah kayaknya seperti itu. Oh gitu, ya, asumsi itu. Zaman dulu tahun berapa? Tahun 90-an, sebelum reformasi. Sebelum reformasi, tapi nggak pernah ditindak gitu ya? Nggak pernah ada. Walaupun memang saya belum pernah sih seperti itu. Cuman untuk regulasinya udah ada nggak belum waktu itu ya? Kalau sekarang kan udah di tahun 2001 barangkali ya, 2001 udah ada undang-undang tipikor yang menjerat salah satunya ya advokat, dan juga PH yang lain termasuk hakim. Kalau dulu belum ya? Nggak ada, belum. Kalau kesininya setelah reformasi, saya pikir itu memang ya terselubung akhirnya. Walaupun memang banyak tindakan, ada aturan dari Mahkamah Agung nggak boleh berkomunikasi segala macam, tapi kan medsos jalan. Ya. Yang tidak tahu kan itu seperti itu. Rekening jalan, transfer jalan kan gitu. Walaupun tidak bertemu, gratifikasi kan jalan. Iya, betul. Nah, ini tantangan yang sangat bahkan sampai saat ini masih menjadi tantangan yang berat bagi dunia penegakan hukum lah, terutama ya praktek korupsi seperti saat ini, sehingga kemudian itu diatur sedemikian rupa ya di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang tipikor, termasuk juga kode etik dan lain-lain. Nah, mungkin masuk di era Pak Andi mulai jadi advokat itu kan di tahun berapa Pak? 2000. Kalau pengangkatan saya 2008. 2008 ya? 8. Lulus tahun 2006. Kalau saya merasa begini ya. Jadi sebetulnya sebelum lahir Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang korupsi begitu ya, advokat ini seharusnya memang tidak bisa dijerat oleh tindak pidana korupsi. Nah, dulu sebelum ada undang-undang tindak pidana anti korupsi itu kan sebetulnya korupsi itu diatur dalam kejahatan jabatan. Nah, kejahatan jabatan dimaksud dalam KUHP itu, baik itu terjemahannya Mulyana maupun terjemahannya R. Susilo,
jabatan dimaksud adalah pegawai negeri gitu kan, atau TNI gitu kan, atau juga perusahaan-perusahaan BUMN atau BUMD gitu kan. Sementara advokat itu tidak termasuk di antaranya. Gitu. Nah, kalau berpraktek saya pikir apa ya, hampir mungkin semuanya ya advokat itu terlibat dengan apa namanya, dengan permainan kasus sebenarnya gitu ya. Saya pikir Sebagian juga besar mungkin ya. sebagian besar begitu. Karena begini, eh, advokat itu diposisikan tidak seimbang dengan aparat penegak hukum yang lain. Itu ya, akar persoalannya di situ. Terus yang kedua juga budaya hukum masyarakatnya. Jadi budaya hukum masyarakatnya yang memang belum memiliki kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum dimaksud itu bukan kesadaran hukum untuk tidak melakukan satu tindak pidana sebetulnya, tapi pengetahuan hukum di antaranya. Jadi pengetahuan hukum itu yang lalu menyesatkan masyarakat untuk melihat tindak pidana korupsi itu menjadi satu hal yang wajar, gitu, ya, menjadi satu hal yang wajar. Ini begini, masyarakat itu tidak tahu gitu ya, bagaimana proses peradilan, bagaimana peran fungsi polisi, peran fungsi jaksa ya, peran fungsi hakim, dan juga di dalamnya adalah peran fungsi advokat begitu. Mereka hanya menganggap bahwa hukum itu adalah milik pemerintah, gitu kan? Hukum itu adalah pemerintah, hukum itu adalah milik jaksa, milik polisi, milik hakim. Nah, mereka lah yang punya kebijakan, gitu ya. Apakah dihukum ataukah tidak dihukum, atau hukumannya itu berapa tahun, begitu ya, atau tuntutannya itu berapa tahun? Pasrah. Ya, itu mereka yang punya itu, punya kendali itu, gitu ya. Jaksa, polisi, dan hakim itu mereka itu. Karena apa? Karena perspektif mereka bahwa hukum itu adalah milik pemerintah. Sementara advokat, gitu ya, advokat itu bukan termasuk dalam pemerintah, gitu ya. Sehingga tingkat kepercayaan, bukan tingkat kepercayaan untuk membela mereka, tetapi tingkat kepercayaan bagaimana mereka bisa mengendalikan hukum itu kecil terhadap pengacara, bahkan mungkin hampir hilang dibandingkan dengan polisi, jaksa, dan hakim gitu. Atau pejabat lainnya. Nah, atau pejabat lainnya mungkin ya, seperti itu. Nah, makanya sehingga kalau seandainya gitu ya, saya minta uang ya untuk fee gitu ya, untuk honor pengacara berapa, 10 juta, bisa jadi itu tidak dipenuhi oleh klien gitu kan. Karena apa efeknya gitu ya, apa pengaruh Anda bisa mempengaruhi putusan gitu ya. Nah itu. Tapi kalau diminta uang, saya minta uang 50 juta untuk nyocok jaksa, nyocok hakim atau itu, pasti itu dikasih gitu ya. Kemungkinan besar, bukan pasti ya, kemungkinan besar itu dikasih. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa polisi, jaksa, hakim adalah pejabat-pejabat yang berwenang gitu kan, untuk mengendalikan hukum. Seakan-akan sebagai penentu ya. Nah, seakan menjadi penentu gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi, nah disinilah ya. Jadi sepertinya juga kalau dalam bagaimana kita akan menghapuskan praktek-praktek anti korupsi dalam peradilan gitu ya. Yang kunci pertamanya adalah membangun kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat. Ya, kebanyakannya praktek korup dalam penegakan hukum itu mulainya dari mana sebenarnya? Apakah dari APH, dari advokat, atau dari klien biasanya tuh? Sehingga kita terjebak dalam situasi yang sangat katakanlah problematis ya, karena kadang-kadang satu sisi kita ingin memenuhi keinginan klien, tapi pada sisi yang lain justru ya kita terjebak pada situasi itu. Ya, kalau korupsi kan itu mah kasuistik. Nah, gimana nih? Nah ini berdasarkan pengalaman ya. Betul. Saya jadi pengacara tuh tahun 2000. Nah, pengalaman ya terkait pertanyaan Pak Eki barusan yang katanya awal mulanya siapa gitu, itu tergantung. Cuma kalau pengalaman saya, kadang si klien tuh suka ngomongnya begini, Bu, teu apal nanaon, pokoknya mah kudu menang. Begitu ya. Nah, itu kan bikin kita maju kena mundur kena. Betul, iya. Kalau kita hayang menang, berarti segala macam cara harus kita tempuh. Betul. Tapi
mau seadanya juga itu gambling misalnya ya. Kadang kita juga suka bisa menjelaskan sama si klien kalau misalnya secara teori 98% ini pemenangan, misalnya seperti itu. Tapi di lapangan saya nggak jamin, nggak tahu ada faktor X misalnya. Nah dari situ kita juga kan nggak mau disalahkan kalau misalnya tiba-tiba secara teori kita aduh pemenangan, tapi tiba-tiba bu kenapa begini? Nah kita juga suka wanti-wanti sama mereka. Saya nggak tahu kalau misalnya di belakang ada faktor X. Nah dari situlah kadang bisa mulai dibuka, bu faktor X kayak apa atau seperti apa. Jadi ya wayahna kondisi di lapangan kita menjelaskan. Toh kalau misalnya tiba-tiba sewaktu-waktu berubah arah gitu kan karena faktor X tersebut ya kita bercerita lah sama mereka. Nah dari situlah muncul gitu kan. Tapi kadang kalau saya merasa saya nggak mau nih berenang nyogok lah ya kita. Sudah bisa dikatakan jual beli putusan atau jual beli pasal lah ya. Itu sudah seperti apa ya? Sudah seperti biasa. Nah jadi si klien tuh sok ya bu sabaraha kira-kira nu penting menang misalnya kan gitu. Nah si ini APH itu ya aparat penegak hukum terutama ya bapak polisi atau jaksa ataupun hakim, kadang mereka tuh kalau kita misalnya saya nggak mau deh ngurusin yang begitu, bapak klien bapak sendiri saja deh yang langsung ke sana, biar kita mah yang penting prosedural aja. Kita proses secara hukumnya silakan, di belakang layar urusin sendiri. Ya akhirnya kan kita problem apa ya, kita juga nggak mau kehilangan pasar lah katakan seperti ya kepercayaan di klien dan lain-lain gitu ya. Jadi akhirnya ya mau tidak mau kita terseret pada situasi itu gitu ya. Tapi kan sekarang era sudah mulai apa ya berkembang transparansi dan lain-lain. Kita dengar sendiri lah ya kayak misalnya Pak sampai Hakim Agung juga terjerat korupsi pada akhirnya. Nah ini menurut pandangan Pak Tatang ini ada satu perubahan yang signifikan nggak, misalkan terutama terkait dengan apa ya integritas perilaku aparat penegak hukum lah, baik itu hakim, jaksa, polisi, termasuk kita gitu. Kalau pemikiran saya itu kalau yang tampak gitu ya, yang tampak itu kurang yakin lah ada perubahan. Kurang yakin secara material ya. Karena apa yang memang dikejar, dihukum, disidik itu yang viral. Yang viral, Kalau nggak viral mah diam-diam aja. Viral justice. Itu kan. Terus penasihat hukum posisinya dalam undang-undang korupsi itu hanya gratifikasi barangkali ya. Kalau korupsi itu kan jelas pejabat negara. Kan? Ya biasanya seperti itu. Jadi kalau korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara itu ya keserakahan awalnya. Jadi keserakahan terus tidak punya perasaan terhadap perekonomian masyarakat. Kalau kita mau mungkin ada mandinya ya, gratifikasi tapi untuk membela klien dan bukan untuk kita tidak makan. Kita mah honor mutlak murni kan dari klien kan itu. Kadang termasuk untuk perkara-perkara tipikor apalagi ya banyak sekali advokat yang dikriminalisasi dengan alasan misalkan dia dianggap merintangi penyidikan, kan banyak itu kayak ya beberapa pengacara lah di kita gitu kan. Itu jadi kita dalam situasi yang sangat dilema gitu Pak. Nah norma itu memang apakah relevan diatur Pak Andi ini sebagai ketua DPC ini? Karena banyak sekali termasuk anggota-anggota ya advokat yang seolah-olah ya memang irisannya di mana gitu loh. Irisannya di mana? Itu sangat tipis sekali gitu. Kasihan. Obstruction justice ya, menghalangi penyidikan gitu ya. Menghalang-halangi penyidikan itu sebenarnya begini, bisa jadi ya itu adalah bentuk menghalang-halangi penyidikan. Kalau seandainya memang itu tidak diatur dalam hukum acara, gitu. Contohnya izin untuk sakit, gitu kan? Itu kan kalau itu mungkin tidak bisa ya dianggap sebagai obstruction of justice, gitu kan? Terus juga apa namanya? Ingin ketemu atau juga menghalang-halangi penyidik yang melakukan penggeledahan tanpa mengantongi sepertinya surat penggeledahan, surat penyitaan seperti itu ya saya pikir itu tidak bisa dianggap sebagai obstruction of justice gitu ya. Tetapi kalau seandainya memang secara nyata gitu kan dan jelas bahwa seorang advokat dia membuat rekayasa, begitu rekayasa untuk menghalang-halangi penyidikan, contohnya saja
pengacara membantu, bahkan dia sendiri yang datang ke dokter untuk minta surat Memasukkan surat. yang memasukkan surat atau membuat sebuah keterangan gitu ya, keterangan yang tidak sebenarnya bahwa kliennya itu sakit dan sebagainya gitu ya. Nah itu mungkin dianggap sebagai obstruction of justice gitu kan. Tapi kalau seandainya apa yang dilakukan oleh advokat dan itu diatur oleh hukum acara, saya pikir juga itu tidak bisa untuk dikenakan sebagai obstruction of justice. Kalau saya pandangannya gini, Pak. Iya. Kalau saya sebetulnya kan bukan misi ya, target pengacara atau advokat itu bagaimana caranya supaya bisa membela klien. Betul. Terlepas salah dan benarnya. Sepintar-pintarnya advokat bagaimana cara membela klien. Polisi atau jaksa bagaimana caranya bisa menghukum orang kan itu. Iya. Ya. Jadi di sini sebetulnya jangan lari ke kriminalisasi. Jangan kesana, tapi Pak pinter-pinter, kan gitu. Ya. Malah saya berprinsip ya, kalau memang klien saya pidana misalnya, itu klien saya untuk disembunyikannya itu saya kira tidak apa-apa. Itu salah satu bagian untuk pembelaan. Ya kan? Iya. Saya seperti itu. Bukan berarti merintangi. Bukan merintangi. Nah sekarang polisi posisinya silahkan cari. Bagaimana caranya dia mendapatkan klien kita Ini, kan gitu. ini menarik. Nah, itu Tapi ini menjadi sangat sebenarnya. Kalau dalam kasus lain sih iya, tapi kalau dalam kasus korupsi itu pun dipilah. Kalau misalnya si kliennya itu klien kita, ya itu mungkin bagian dari pekerjaan kita, bukan merintang-merentangi ya. Tapi kalau bukan klien kita, manakala kita di situ ada suatu perbuatan untuk merintangi, kan siapapun bisa kena dalam undang-undang sekarang tuh. Iya. Kan kena sama profesi ya, kena sama profesi. Jadi yang jelas, bagaimana caranya polisi itu mendapatkan bukti. Kan sekarang lain. Mau lapor aja harus membawa bukti. Kan idealnya bukan seperti itu. Polisi kewajiban penyelidikan mencari bukti. Betul. Jadi pelapor yang capek harus mencari kasarnya mah pengacara mah seharusnya menyembunyikan bukti gitu kan. Logikanya. Logikanya kan seperti itu untuk membela masyarakat klien supaya bebas barangkali seperti itu. Gitu kalau saya itu baru itu hebat itu kalau. Terus sekarang pekerjaan polisi itu apa tuh kalau bukti selalu kita pelapor yang harus membawa bukti-bukti sementara bukti tidak didapat, kasus juga jadi mandek, belum cukup bukti lah. Kan ini kewajiban siapa sebenarnya yang harusnya mengumpulkan bukti ya, gitu loh. Mau tidak mau harus SP3. SP3 kalau dia udah kesulitan, udah tidak bisa membuktikan walaupun memang secara material ada kejadian seperti itu, ya SP3 dihentikan. Itu harus berani. Ya. Mungkin gini Pak ya, karena perkara juga kan sangat banyak ya, tapi apakah boleh bisa ada pemilahan gitu, yang ini diprioritaskan, yang ini enggak gitu. Kan tidak jarang juga misalnya banyak LP yang udah bertahun-tahun gitu ya. Emang itu enggak ada aturannya gitu atau gimana biasanya? Sebetulnya kan polisi dia boleh menolak laporan. Ya, sebetulnya kan begini, ada di Perkap itu ya, di Perkap itu kan ada waktu ya, ada batasan waktu gitu, penyelidikan dan ada batasan waktu dan prasyarat gitu. Jadi penyelidikan itu harus dilengkapi oleh dua alat bukti gitu ya. Tadi itu nyambung kata Pak Tatang. Jadi dua alat bukti ini adalah kewajiban siapa begitu kan? Sebetulnya kan kewajibannya adalah kewajiban polisi gitu. Karena ini bukan masuk dalam hukum privat begitu kan. Kalau masuk dalam hukum privat dalam perdata gitu ya, ya kita sendiri yang harus membuktikan itu. Nah, kalau dalam hukum publik itu yang harus yang proaktif untuk melakukan pembuktian adalah pejabat negara begitu ya. Pejabat negara, kepolisian dalam hal ini, tingkat penyelidikan begitu. Nah, itu ada batasan waktunya. Kalau seandainya dalam waktu sekian bulan itu ternyata tidak ditemukan gitu, tidak ditemukan dua alat bukti, berarti kan itu harus SP3 begitu. Nah, atau tidak bisa dilanjutkan ya melalui SP2HP begitu kan, tidak bisa dilanjutkan untuk penyidikan seperti itu. Dan penyidikan juga ada batas waktunya berapa lama. Jadi itu diatur ya berarti. Nah, itu diatur. Nah, kembali ke persoalan, sebetulnya persoalan bagaimana menciptakan advokat anti korupsi itu tadi gitu kan. Nah, advokat anti korupsi tadi. Jadi memang ini ya, kalau saya pikir begini,
kita kembali lagi dalam perumusan norma norma dalam undang-undang terkait dengan kesalahan dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi begitu. Nah, ini juga kan memang seharusnya bukan hanya dalam undang-undang yang lain begitu ya, memperhatikan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, termasuk juga adalah dalam perumusan norma tindak pidana anti korupsi gitu ya. Nah, tindak pidana korupsi gitu. Nah, contohnya saja tadi gitu kan, ada beberapa pertimbangan sehingga di Barat itu ya, di Eropa gitu, di Eropa atau juga di Amerika itu ada ukuran-ukuran tertentu dan siapa yang memakai dengan ukuran tertentu narkoba mereka tidak bisa dipidana gitu. Gitu. Karena itu ada jelas ada alasannya apa, karena persoalan mungkin produktivitas seorang seniman dan sebagainya begitu ya. Nah, di kita juga sama sebetulnya di Indonesia ada ada satu kondisi sosial yang memang itu memang asas seperti asas konkordasi gitu, asas untuk bagaimana ini dikesampingkan gitu ya. Contohnya saja saya kalau melihat begini ya, karena tindak pidana korupsi ini lahir dalam situasi yang tidak fair gitu. Maksudnya situasi yang tidak fair. Ada suatu bentuk kuasa yang memang secara batin ya, gitu ya, secara kondisi kebatinan gitu ya, orang itu pasti akan melakukan A gitu, gitu kan? Contohnya begini ya, ini di Tasikmalaya yang saya lihat itu tidak ada begitu kan tindak pidana korupsi hibah dengan tersangkanya adalah penerima, gitu kan? Tidak ada itu gitu ya. Dan yang memberi dan diberi itu ya semuanya juga kena kan sebetulnya kan. Itu. Nah, apalagi kalau pakai undang-undang pakai Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara peradilan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, itu semuanya udah kena gitu ya. Itu mau pesantren, mau yayasan pendidikan, mau semua begitu. Ini apa coba faktornya coba gitu kan? Nah, karena mereka begini, mereka tidak mungkin ya hampir dipastikan tidak mungkin untuk mendapatkan bantuan dana hibah kalau seandainya mereka tidak ada persentase gitu kan. Itu baik dengan siapa mereka tidak mungkin dapat itu gitu kan. Sementara kalau mereka tidak mendapatkan itu, mereka tidak bisa mengembangkan pendidikan mereka gitu kan, tidak bisa mengembangkan kegiatan sosial mereka karena uang-uang itu adalah digunakan untuk kegiatan sosial gitu ya. Nah, tapi saya lihat dari beberapa dakwaan jaksa gitu ya, itu seharusnya juga para penerima ini juga memang seharusnya juga mereka kena gitu ya. Kenapa mereka? Nah, adalah muncul gitu kan alasan contohnya, ya kalau mereka dijadikan tersangka penuh katanya penjara gitu ya. Nah, kalau itu kan artinya tidak ada kepastian hukum gitu ya. Nah, seharusnya seperti ini disikapi dengan merumuskan satu norma sehingga betul-betul bisa tujuan hukum terkait dengan keadilan. Makanya begini ya, kalau mereka mereka dijadikan tersangka, oke lah kita anggap itu tidak adil. Nah, bagaimana kalau supaya adil gitu ya? Dan keadilan itu ya memang harus ada kepastian gitu ya. Kalau memang mereka seandainya memang dari sisi asas keadilan mereka tidak layak untuk dijadikan tersangka, atur dalam norma gitu ya. Nah, kalau seandainya seperti ini kan berarti bukan lagi hukum yang bicara, tetapi ini adalah politik yang bicara begitu. Jadi tujuan hukum itu bukan keadilan, tapi ketertiban itu. Kalau tertib ya udah diem. Kalau nggak ada hukum kan gitu. Kan sekarang arahnya sudah ke sana. Kalau tidak ribut, ya rame baru gitu. Kalau tertib mah diem aja. Nah, itu berangkat lagi ya terkait dengan itu ya, terkait dengan tadi contohnya itu dalam satu kasus itu. Ya tidak jauh beda juga sama kondisinya dengan advokat sebenarnya, gitu kan. Advokat itu kan persis saja para yayasan, pesantren, begitu ya, lembaga-lembaga sosial penerima hibah, gitu ya,
yang memang posisinya tidak punya nilai tawar. Advokat itu pelengkap penderita. Nah, tidak punya posisi tawar dengan APH yang lain gitu ya. Jadi contohnya tadi itu yayasan, pendidikan atau pesantren gitu ya. Kalau mereka tidak ada potongan, mereka tidak dapat bantuan. Kalau tidak dapat bantuan gitu ya, lembaganya tidak akan berkembang gitu kan. Dan itu pun untuk kepentingan masyarakat. Sama juga dengan advokat. Ketika advokat dia tidak nyogok ke polisi, dia tidak nyogok ke jaksa, dia tidak nyogok ke hakim, dia tidak bermain mata dengan aparat penegak hukum itu, mereka, saya bilang nggak bisa dipastikan ya. Mereka kemungkinan besar gitu ya. Mereka kemungkinan besar tidak menang, dan setelah kalah terus perkaranya, mereka tidak dapat klien gitu ya. Nah, ketika di samping itu tadi kata Pak Tatang, ketika mereka kalah, siapa yang dirugikan? Masyarakat juga pada akhirnya kan jadi konspirasi penegakan hukum ya, konspirasi penegakan hukum, konspirasi jahat. Nah, sekarang mungkin kita mulai geser untuk mencari solusi dari realitas-realitas ini nih. Kan kekacauan-kekacauan dalam dunia penegakan hukum ini jangan sampai lagi terjadi. Kira-kira mulainya harus dari mana nih Bu Ai sebagai salah satu ketua bidang pendidikan? Apakah kita mulai dari mana kira-kira? Nih. Kalau saya balik lagi pada diri kita sendiri, toh korupsi itu kan pendorongnya ada ekstern dan intern. Yang utama intern dulu lah, dari dalam diri kita. Sifat tamak, rakus, dan takut sama Tuhan, itulah yang utama. Itu dulu deh kalau menurut saya. Balik lagi sama pribadi orang tersebut, mau jaksa, mau polisi, mau hakim, ataupun pengacara. Kalau orang pribadi, orang per orang sudah mempunyai sifat yang tadi saya sebutkan lah ya, misalnya itu sudah dihilangkan faktor intern pendorong kita untuk korupsi, saya yakin itu tidak ada. Nah, optimis nggak kalau misalkan semangat itu dimulai dari advokat, semua persoalan bisa selesai? Misalnya gini, advokat dia punya komitmen kuat, tapi APH yang lain atau misalkan klien tidak misalnya. Ya minimal selapis demi selapis lah. Kalau enggak kita, ya kalau orang berpikiran seperti semua seperti itu, kapan mulainya? Ari advokat hukum memberi kuat, cek apa polisi geki, polisi hukum memberi percuma. Jaksa juga kalau ngomong seperti itu, kapan mulainya? Gimana? Kalau menurut saya begini ya, ujung tombaknya itu ada di lembaga pendidikan. Pendidikan semua ya. ada di situ, gitu ya. Pendidikan hukum, hukum. Ya semuanya lah ya, kan pendidikan, gitu kan. Jadi kan sebetulnya kan begini, tujuan dari pendidikan itu adalah untuk membangun budaya, sebetulnya kan, untuk membangun budaya yang seperti apa, begitu kan. Jadi termasuk juga ini, jadi pendidikan itu yang mungkin lebih spesifik adalah pendidikan hukum, tentunya pendidikan hukum. Tetapi menurut saya adalah ini semua begitu, bahwa pendidikan itu diantaranya adalah membangun kesadaran manusia untuk hidup lebih bahagia, gitu. Pada dasarnya seperti itu. Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu, diperlukanlah satu perbuatan-perbuatan yang tepat dan berguna untuk menciptakan kebahagiaan ini. Sehinggalah ada muncul beberapa ilmu pengetahuan di situ, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, terkait dengan bagaimana untuk mencapai tujuan, ini kan sebetulnya dalam ilmu pengetahuan itu disebut dengan politik, begitu. Artinya kan bagaimana pendidikan itu bisa melahirkan kesadaran politik warga negara, begitu kan? Nah, kesadaran politik warga negara inilah yang menjadi spirit, begitu, untuk membangun negara yang lebih baik, diantaranya adalah anti korupsi, begitu. Ya memang itu sebetulnya di situ. Jadi ketika kesadaran politik itu ada, sadar nih bahwa legislatif itu memang harus diawasi, bahwa penegakan hukum itu harus diawasi. Nah, itu bukan hanya ada di mahasiswa hukum, tetapi di mahasiswa semuanya, begitu ya. Nah, sehingga kalau seandainya sudah seperti ini, ada kesadaran politik yang dibangun, kesadaran politik sudah terbangun di lembaga pendidikan, sehingga tugas-tugas untuk mengawasi praktek-praktek
kenegaraan itu bukan menjadi tanggung jawab satu bidang saja, contohnya satu aspek saja, contohnya persoalan hukum dalam hal ini adalah advokat, tetapi ini sudah menjadi tanggung jawab bersama. Saya harus melihat ini gitu ya. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang memang ini mencederai dari tujuan yang seharusnya begitu kan, maka saya berhak untuk melakukan gerakan gitu. Saya perlu melakukan gerakan untuk ini gitu ya. Seperti itu. Nah itu nyambung dari tadi ya, pendidikan anti korupsi. Memang itu di situ yang dari yang tadi saya katakan ya, untuk dimulai dari siapa, dari diri kita sendiri ya. Nah untuk tadi seperti kita tidak rakus, tidak tamak, takut sama Tuhan, sebenarnya di dalam pendidikan anti korupsi itu kita kenal ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Nah itu kalau 9 nilai-nilai anti korupsi kita tanamkan dalam hati dan kita aplikasikan dalam sikap dan perilaku kehidupan, tidak akan ada korupsi itu. Iya, betul. Dari situ. Jangan, kita juga tidak berharap ya. Memang kadang kan sebetulnya kalau di pendidikan, diklat ya, termasuk baik itu di advokat, di jaksa, atau hakim dan apa yang lain, ya sekarang sudah mulai kan kurikulum anti korupsi itu dibuat, disampaikan gitu. Tapi ternyata tidak cukup efektif juga mengikis praktek-praktek ini, Pak Tang. Gimana? Jadi apa yang dalam praktek barangkali kita hanya berusaha lah sebagai advokat. Berarti kita harus menjelaskan fakta atau kenyataan terhadap klien misalnya. Ya, betul. Kalau tidak gratifikasi begini, jadi ada tawar dengan klien. Diedukasi berarti edukasi. Karena apa? Karena memang pada prinsipnya kan manusia itu ingin benar lah, ingin kebenaran. Nalurinya kan seperti itu. Hanya tertutup oleh keserakahan. Padahal tahu dia kan seperti itu. Nah itu. Tinggal kita bagaimana cara menjelaskannya terhadap klien. Barangkali seperti itu. Tapi nggak juga kan harus memilih jalan yang salah gitu maksudnya. Tetap kita arahkan untuk kebenaran. Seperti itu. Tapi risikonya seperti itu. Tapi walaupun demikian kita akan usahakan sebagaimana mungkin. Bagaimana caranya, viralkan segala macam seperti itulah. Sekarang kan bisa seperti itu. Sedikit Pak Eki, tadi bukan berarti pendidikan itu tidak ada hasilnya ya. Betul. Memang untuk pendidikan itu jangka waktunya itu panjang. Ini juga termasuk dalam satu upaya pencegahan. Selain pemberantasan itu kan orang yang sudah melakukan ya. Nah ini pencegahan. Ini memang pencegahan salah satunya adalah melalui pendidikan anti korupsi. Itu menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada itu memang perlu proses, perlu waktu. Jadi kita menanamkan pada generasi-generasi yang akan datang, apalagi anak-anak lah. Kalau toh mereka sudah memiliki dan memahami nilai-nilai anti korupsi, itu diupayakan mereka menjadi orang yang baik. Nah itu memang kelihatannya belum ada hasilnya, tapi memang itu jangka waktunya panjang ya seperti itu. Dari pendidikan di rumah. Kalau tidak sama sekali justru lebih parah kondisinya. Nah ini penting terutama untuk para advokat muda ya, advokat yang baru misalnya, karena sekarang kan banyak organisasi profesi nih bikin PKPA dan lain-lain. Kadang-kadang kan menafikan standar pendidikan gitu ya. Atau kadang-kadang juga ada organisasi yang berani juga langsung angkat dulu, nanti pendidikannya terakhir kan gitu, kayak begitu tak? Nah ini kan satu hal yang saya kira keliru. Gimana Pak? Sebentar ya, dari pendidikan anti korupsi. Nah itu biasanya apalagi misalnya di ini ya di closing di satu mahasiswa ataupun pelajar atau apalah ya, itu biasanya taruhlah misalnya mahasiswa jurusan kalau di ITB itu teknik lah ya. Nah di ITB itu dikasihkan mata kuliah pendidikan anti korupsi di akhir kurikulum. Kenapa? Katanya untuk membekali mereka saat mereka keluar dari kampus dan bekerja. Nah disitulah diupayakan mereka untuk tidak berkorupsi dengan bekal pendidikan anti korupsi tersebut. Seperti itulah. Itu pendidikan anti korupsi itu satu hal yang mutlak harus dilakukan, dilanggengkan gitu ya, sebagai upaya untuk mengikis hal-hal yang tadi sehingga dunia penegakan hukum termasuk juga advokat bisa terhindar dari praktek-praktek korup terutama dalam penegakan hukum ya. Terima kasih Sobat ISB sekalian, para narasumber yang luar biasa ini yang sudah hadir pada kesempatan dialog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.